Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Weni Handayani, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 214 Kota Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Malu kucing ya. Oke, hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang bisa diterapkan untuk di sekolah kita. Sebelumnya tidak usah perkenalan ya, karena semuanya saya rasa sudah kenal. Ya, hari ini materi kita yang akan dibahas yang pertama adalah tentang apa saja budaya positif itu. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang kedua ada motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu budaya positif? Boleh dikatakan budaya positif? Budaya positif merupakan wujudnya dari nilai-nilai kebajikan universal, diyakini dan diterapkan di sekolah dengan menjalankan disiplin positif untuk menumbuhkan karakter manusia. Ya. Jadi budaya positif itu adalah hal-hal kebajikan yang bisa kita terapkan hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing untuk membentuk karakter siswa yang baik. Itu tentang budaya positif. Kemudian yang pertama yang akan kita bahas adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya, ini ada apa Bapak Ibu semuanya? Ada gambar apa? Ada gambar pepohonan tanam. Anda dan teman Anda akan mencoba melakukan kegiatan sekolah buka. Anda adalah A, tugas Anda yang mengungkapkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu mengangkat tangannya. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa yang Bapak Ibu pegang itu yang merupakan ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Jadi silakan dibayangkan ada sesuatu yang berharga di dalam tangannya. Kemudian kita semua sekuat tenaga menjaga supaya yang kita kepala itu barang berharga tadi tidak hilang. Jadi kita harus menjaga. Jadi nanti saya akan mencoba merayu Bapak Ibu untuk memberikan hal-hal yang berharga. Bapak Ibu tadi tangannya digerakkan. Jadi apa yang paling berharga dari hidup itu ini? Jadi kita itu ibaratkan sudah memegang sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, keluarga ya.
Kalau kita itu biasanya anak dan suami keluarga. Ya. Jadi kalau saya rayu ini kan sesuatu yang berharga nih. Kalau saya rayu, boleh nggak saya minta ini? Ya. Ya, jangan ya, gak ada cuma-cuma. Saya tidak memberikan apa-apa sama juga cuma boleh nggak saya minta? Nggak boleh ya? Ya, nggak mau ya dikasihkan ke saya ya, hal yang berharganya ya. Jadi nggak mau dibuka tangannya. Iya. Coba Ibu Kera misalnya, Ibu Kera, kalau saya kasih uang 100.000 supaya suami kita tidak terputus, mau nggak aku berikan sesuatu yang berharga? Mau nggak buka tangannya? Iya, udah mau. Kalau Ibu Lina, kalau saya kasih uang 1 juta, mau nggak memberikan yang berharga? Ya, kalau nggak mau kenapa? Iya, karena itu yang paling berharga. Ya, itu kan juga pusat. Jadi kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang berharga walaupun dengan sogokan ya. Iya. Apa yang berharga untuk Ibu yang pegang tadi? Nah ya, kalau Pak Kamal dan Bapak ini apa yang paling berharga? Iya, buat yang istri. Iya. Kalau dari yang sudah saya mau tanya pendapatnya gimana? Kalau yang sudah, tadi kita dengar dari ibu dari bapak-bapak. Jadi saya mau dengar kalau dari ibu yang masih single. Jadi apa yang berharga? Oke, kita lanjutkan. Ini dari kegiatan tadi, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Tidak bisa? Iya. Kemudian apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Iya. Karena sesuatu yang berharga tidak bisa diberikan begitu saja. Oke, ini sudah tadi. Perubahan paradigma yang pertama, budaya positif itu akan diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini mungkin kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, perwujudannya guru itu sering memberikan hukuman. Sudah nggak Bapak Ibu sering hukuman? Masih ada? Ada kadang-kadang ada kita kasih punishment ke murid itu ya. Iya. Itu sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan yang memberikan langsung memberikan untuk siswa ini. Memberikan punishment dan juga harus kita lakukan sekarang. Kemudian berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan siswa. Kita sebagai guru perilaku kita punya tujuan, apalagi siswa. Jadi bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa biasanya pasti memiliki alasan tersebut biasa dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Bermanfaat. Yang kedua, iya. Yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir, ini lima ini adalah kebutuhan dasar manusia. Baik itu guru maupun siswa. Jadi kita ini lima kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa, ya. Karena walaupun nampaknya guru sedang melakukan murid, demikian terjadi karena murid sudah mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kadang-kadang kita kalau anak murid itu memang posisinya mereka sedang mau dikontrol, tapi kalau mereka tidak mau kan tidak bisa. Gitu. Kemudian penguatan tersebut atau rujukan adalah bentuk kontrol. Jadi kalau kita juga melakukan rujukan kepada siswa itu bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk memastikan murid tersebut dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan itu. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha itu ya.
Nih, ini perubahan paradigma stimulus respon teori Monroe, stimulus responnya kebutuhan kita itu pada realitanya itu sama, sedangkan teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang lihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambarannya berbeda. Jadi ini antara stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian ini, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain. Jadi misalnya apakah itu di sekolah disuruh ke bola, ya. Jadi apakah yang ibu lakukan itu untuk membersihkan sekolah itu memang sesuatu dari dorongan lingkungan atau dari dorongan yang lain? Ayo, misalnya kita mengajar nih, kita mengajar itu memang dorongan dari hati kita atau memang karena gajinya besar? Ya, itu kan ada dorongan dari pihak lain atau lingkungan, ya. Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa takut atau tidak nyaman hidup di lingkungan. Jadi dalam melakukan segala sesuatu itu untuk menghindari rasa sakit benar pada hidup ini. Ibu Fatimah itu melakukan sesuatu itu misalnya aja lah gitu. Ya, saya curhatan. Jadi untuk ketidaknyamanan ya, gitu ya, betul. Terkadang yang ketiga kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, betul ya? Iya. Oke. Kemudian disiplin. Kata QHD, siapa QHD? Di mana ada kemerdekaan, disitulah bisa ada disiplin yang keluar. Sungguh disiplin itu bersikap self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak coba, wajiblah penguasanya mendisiplinkan diri kita. Jadi kadang-kadang kita itu memerlukan disiplin itu dari prinsip dari diri kita sendiri, bukan dorongan dari orang lain. Ya, ini ada disiplin positif untuk kontrol diri seseorang untuk menjadi seperti apa yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita itu menunjukkan kesadaran anak dari dalam diri kita, bukan dari luar. Jadi anak itu kalau dia punya kesadaran dalam dirinya, tidak perlu mereka itu diberi punishment, tidak perlu mereka diberi reward, tapi mereka harus ada dengan sendirinya. Dan intrinsik tadi mereka akan melakukan dengan sudah. Ya, tujuannya itu untuk menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang kita dulu atau kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi ada William Glasser, teori kontrol pada tahun 84 dan ini Diane Wilson pada tahun 1998. Menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki satu tujuan. Kemudian Diane Wilson mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan motivasi untuk terbangun. Ya, ini salah satu nilai kebajikan yang ingin kita capai. Ini sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka. Apa ini? Belajar. Ya, apa yang pertama? Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Yang kedua apa?
Mandiri. Iya, mandiri. Yang ketiga, Bernatif. selanjutnya, kemudian bergotong-royong dan kreatif. Itu selalu kita temui pada kurikulum kita yang baru, yaitu kurikulum merdeka tentang pelajar Pancasila. Ini nilai-nilainya yang ingin kita tanamkan di sekolah. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada peduli, ada apa? Rajin, ya, kemudian integritas, rasa hormat, tanggung jawab. Ini semua yang ingin kita tanamkan atau kita terapkan di sekolah tentang karakter siswa, ya. Oke, sudah yang kedua. Sebelum kita lanjut yang kedua, kita explain dulu. Baru sebentar sudah ngantuk dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ya, kita berdiri dulu. Ayo kita goyang dulu. Aduh. Ini kayak mau Iya. Jangan pakai di buka. Cinta aku tetap sama dia. Sayangku tetap sama dia. Sama dia. Sayangku tetap
Oke, kita semangat ya Bapak Ibu semuanya. Iya, bukannya menambah apa? Bukannya menambah refreshing, tapi menambah pikiran ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini ada motivasi hubungan rekonstruksi penghargaan dan restitusi. Apa motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan workshop hari ini? Apa motivasinya? Motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapat imbalan atau untuk mendapat ilmu. Luar biasa, masya Allah. Ini motivasi perilaku manusia. Ini tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, mendapat imbalan atau penghargaan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kita lanjutkan. Motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini karena ingin menghindari ketidaknyamanan hubungan atau ingin mendapat imbalan, namun setelah mendapatkan materi kemudian menikmatinya. Mungkinkah motivasi Bapak Ibu akan berubah menjadi sebuah pemahaman untuk menjadi guru dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu yakini. Bila itu terjadi, dampaknya pada diri Anda apa? Kemudian ini pertanyaan pertama. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Tidak. Apakah karena absensi kerja? Iya, juga sekali ya. Kemudian, atau Anda ingin menjadi sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu? Motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Yang pertama tadi, apakah karena takut kalau ditegur atasan? Yang kedua, atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Atau yang ketiga, motivasi mana yang paling kuat? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ya. Ibu Mawar motivasinya yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, untuk menjadi orang yang menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Iya, betul sekali. Kemudian pertanyaan kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan diri datang tepat waktu dan tidak ada surat terbuka, bagi guru yang datang terlambat, Anda akan tetap datang. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Iya. Kenapa tidak? Kenapa iya? Kenapa walaupun kita tidak ada aturan siap kerja atau tidak ada teguran atau kita bebas? Kenapa kita harus tetap datang tepat waktu? Ibu Ayu, kenapa? Oke, Ibu Yulia, kenapa kita harus datang tepat waktu? Karena itu tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab. Pertanyaan yang ketiga, dari ketiga jenis motivasi tadi, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Dari motivasi tadi sudah dijelaskan, mana yang paling banyak? Atau karena anak-anak takut hukuman, atau karena mereka termotivasi oleh penghargaan, atau apa? Mana yang paling banyak? Atau kesadaran dari diri anak itu sendiri? Mana yang paling banyak? Kesadaran dari anak sendiri ya? Mungkin. Nah, ini ada kasus, jadi kita lihat. Ini tadi adalah kasus Lupa kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar. Pada saat guru matematika Pak Sapriadi menanyakan pertanyaan itu menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat bertanya jawab. Seluruh kelas pun tertawa. Jadi ada anak, biasanya kita ada anak-anak yang pendiam begini. Kemudian seluruh kelas pun tertawa. Lupa bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan, gurunya membiarkan teman-teman menertawakan Lupa. Kemudian Lupa merasa malu luar biasa dan malahan minta Lupa untuk maju di depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat itu. Lisa di depan kelas memegang diri ibunya. Jadi ini adalah kejadian Lisa saat belajar matematika dia tidak bisa menjawab. Kemudian dia gugup dan menjatuhkan tasnya dari kursi. Kemudian teman-temannya menertawakan. Sebagai guru, Pak Seno bukannya membiarkan teman-temannya tertawa,
malah menyuruh kita maju ke depan dan menghubung. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa Ibu Is tidak setuju dengan pertanyaan dan tindakan Pak Seno? Kenapa? Karena iya, kenapa Bu Anu? Seharusnya ada kebiasaan dulu. Iya, tapi kan kenapa Pak Seno langsung menghubung ke depan? Jadi kita kan tidak setuju dengan tindakan Pak Seno kan terhadap Iva. Mengapa kita tidak setuju? Iya, karena makin membuat malu ya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Tadi Pak Seno tadi. Ke depan itu, yuk ke depan hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Konsekuensi. Karena kalau hukuman itu gimana? Kalau hukuman itu ketika dia melakukan satu tapi dia berbuat salah, makanya itu disebut hukuman. Terima kasih Bu Indonesia. Ya biasanya ini kalau tindakan terhadap suatu pelanggaran ada konsekuensi, ada hukuman. Biasanya kalau hukuman itu sudah ada perjanjian sebelumnya, artinya sudah ada tata tertibnya. Kalau konsekuensi itu biasanya terjadi tiba-tiba. Itu perbedaannya. Kemudian ini perbedaan hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Kecil. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ini terbalik sih. Sebenarnya itu biasanya ini apa namanya konsekuensi. Oke, kesimpulannya disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Ya, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap juga tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ini itu disiplin dari konsekuensi. Kita lanjut. Ini ada kegiatan, kita lanjut saja. Kegiatan. Iya, ini ada kasus lagi. Ibu Anas itu guru kelas 2 mendapat masalah muridnya tidak bisa tata tertib berdiri antri di depan pintu kelas, selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Karena Ibu Anas sibuk menyenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap muridnya akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiringi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi hampir di depan pintu, dapat bintang dari Ibu. Sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar dapat stiker bintang. Hal ini baru dilakukan selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi di depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Berdasarkan teori motivasi yang telah Bapak Ibu dapat sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Apa motivasinya tadi? Untuk mendapatkan? Ya. Adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan atau stiker? Adakah cara lain supaya anak-anak tetap mengikuti tata tertib walaupun meski tidak diberi penghargaan? Ada nggak Pak? Ada Bu. Bagaimana Pak dari guru senior kita berbicara? Tentu ada. Dengan cara diberi pengertian kepada siswa bahwa kita melakukan sesuatu itu tidak harus selalu diberi penghargaan, tetapi dengan kesadaran sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Satriani. Ya, itu tadi pas penjelasannya. Kita lanjut di hukum balas penghargaan.
Nah ini ada restitusi, tapi kita akan membahas lebih lanjut nanti restitusi di yang terakhir. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan untuk peraturan biasanya kata-kata itu sudah ada di sekolah ya. Kalau keyakinan kelas kita pakai biasanya di kelas. Adakah Bapak Ibu yang menerapkan keyakinan kelasnya di kelas masing-masing? Ada? Ada kesepakatan kelas kita biasanya diberikan ya. Jadi keyakinan itu nilai-nilai yang harus disepakati oleh siswa yang bisa mereka terapkan di dalam kelas. Kemudian bersifat lebih luas ini pembentukan keyakinan kelas, langkah-langkahnya. Kemudian ini peraturannya, misalnya kebalikan dari tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, misalnya apalagi misalnya contoh-contoh keyakinan kelas. Apa biasanya di kelas kita Bapak Ibu? Apa kesepakatan kelas kita dan siswa? Misalnya sebelum WhatsApp ini kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa yang pertama misalnya? Ya, HP di silent. Kemudian saat misalnya atau saat berbicara angkat tangan atau saling menghargai pendapat orang lain, mendengarkan saat teman berbicara. Itu saya contoh-contoh dari keyakinan kelas kita. Terus sebelumnya ini mempersilakan warga sekolah untuk berkirim pendapat. Yang kedua ini nanti menyusun keyakinan kelas. Silakan nanti Bapak Ibu menyusun keyakinan kelasnya sesuai dan disepakati oleh siswa-siswanya. Nanti setelah keyakinan kelas itu dibuat, bukan hanya dibuat tapi kita tinjau ulang apakah itu tetap bisa diterapkan di kelas atau ada perubahan nantinya. Nah, oke. Teruskan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas dan pendalamannya. Bagaimana kira-kira langkah pertamanya dalam membentuk keyakinan kelas? Urutan ini ada 6 langkah-langkahnya. Yang pertama yang mana? Yang pertama? Berdiskusi. Silakan diurutkan. Kira-kira ayo salah nggak apa-apa? Salah nggak apa-apa. Yang pertama kira-kira mana Bu Ayu? Yang pertama kalau menurut saya berdiskusi mengenai peran seluruh pedagang. Yang kedua? Mungkin yang kedua itu diskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh kelas. Kemudian kira-kira yang pertama mana? Diskusi gambar. kemudian meninjau ulang. Yang pertama apa? Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Ya. Yang kedua, berdiskusi menyarikan peraturan. Yang ketiga, berdiskusi mengenai peran. Yang keempat, mengenai gambaran. Yang kelima, meninjau apa mengubah? Meninjau dulu, lalu mengubah. Ini yang benarnya. Berdiskusi yang pertama angkanya berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Yang kedua mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang ketiga menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keempat berdiskusi mengenai gambaran. Yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tepuk tangan untuk kita semua.
Udah contoh-contoh kayak senang kelas karena kita sudah menerapkan ini saja. Ayo kita coba membuat keyakinan kelas. Tadi sudah ya kita coba tentang tanggung jawab, kejujuran, kebersihan dan menghargai. Misalnya satunya contoh tanggung jawab apa? Keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Kelas. Kemudian kejujuran. Kejujuran tidak berbohong. Tidak mencontek. Iya. Kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menghargai. Contohnya. Iya, oke. Bapak Ibu sobat semua. Ini kesimpulannya tadi untuk menanamkan motivasi dari dalam diri siswa. Oke, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini ada gambar. Kemudian ini kebutuhan dasarnya. Ini tadi diterima saat disayang, bisa bebas dan senang. Kemudian ini, nah yuk, coba. Ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi sudah loh di slide pertama. Yang pertama apa? Kesenangan. Yang kedua? Cinta dan kasih sayang. Masya Allah, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga? Yang keempat? Iya, bagus dan hebat ya. Maksudnya, yang terakhir? Iya, bertahan hidup. Ya, betul ya. Kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Yang kedua cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi siswa juga itu butuh cinta dan kasih sayang, sama seperti kata ibu gurunya. Yang ketiga kebebasan, keempat penguasaan, kelima bertahan hidup. Ini tadi sudah 5 kebutuhannya. Ini kasih sayang ini. Kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi ini. Kemudian sebagai seorang guru kita harus menerima murid apa adanya sesuai kodratnya, ya. Kemudian ini kebebasan, kebutuhan dasarnya harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan. Jadi siswa juga kadang-kadang harus diberi kebebasan untuk membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan selagi masih positif. Ini mandiri dan motivasi internal, kemudian kesenangan, kemudian penguasaan. Nah ini bertahan hidup. Nah ini dunia berkualitas. Ini dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal dan apa yang terbaik dalam hidup Anda. Kemudian ini, jawablah pertanyaan gue ini, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Pasal dia nih, jangan bilang saya. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga. Keluarga, luar biasa. Keluarga di rumah atau di tempat lain? Keluarga. Oke, ya, rata-rata keluarga ya. Nah, kemudian yang kedua nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan. Mencintai. Apa nilai kebajikannya Indonesia? Nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Atau kasih sayang? Lebih kasih sayang. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Kalau menjadi orang yang sudah ideal, apa? Bagaimana? Apa? Adil. Iya, adil dari dua anak. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ayo, sejauh ini. Sejauh ini yang paling jauh. Ya Ilman, apa sih yang Anda banggakan sejauh ini? Pencapaian. Apa yang kamu banggakan? Silakan. Apa yang dibanggakan? Kemampuan untuk memasak. Masya Allah, tepuk tangan. Menjadi seorang ibu. Ayo Ibu. Ibu Ayu menjadi seorang ibu itu kebanggaan loh.
Mari kita coba. Ya. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Apa pekerjaan Ibu Yulia yang ideal? Ayo, jadi chef atau guru? Jadi guru di semua bidang. Ya, menjadi guru SD itu sudah merupakan ya. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itu titik puncak yang bertambah. Ya, Bapak Biadi, kita udah di puncak belum nih? Oh, belum. Jadi sejauh ini paling puncaknya gimana? Rasa paling puncak. Sertifikasi. Paling puncak. Ya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Dirimu. Iya, Masya Allah. Oke, ini dua lagi. Repetisi dan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman. Jadi penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru, ini 5 restitusi ini untuk posisi kontrol guru. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Yang ketiga, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Yang kelima, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan sesuai solusi atas permasalahannya. Ayo, dari 5 posisi kontrol ini, di mana Bapak Ibu sekarang berada? Ibu Vera sekarang berada di posisi mana? Bapak Vera berada di posisi mana? Manajer. Iya. Ini nomor 3, teman, sebagai teman. Jadi Ibu Mesya posisi sebagai teman. Pak Sabriadi manajer Ibu Ayu, teman. Ibu Ayu nih, teman. Ibu Bella, kita sebagai monitor atau pemantau. Ibu Yulia, di mana posisi Anda sekarang Ibu Yulia? Hah? Nomor 3, teman. Ibu Is, posisi Anda di mana sekarang? 3. Teman. Ibu Mawar, teman. Pak Rahman, Bu Ana, 2 sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ayo, Ibu Betty, teman. Ibu Fatimah, nomor 3, teman. Ya lengkap 1, 2, 3 Pak. Iya, lengkap semuanya. Jadi ini, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kita sebagai guru pasti pernah berada pada semua posisi. Kita sebagai guru pasti. Tapi idealnya guru itu posisinya pada manajer. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer di kelas. Itu idealnya. Ya. Kemudian kita lihat segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah. Segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua itu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau validasi tindakan yang salah itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung langsung main hakim sendiri atau langsung menghadiri, karena itu tidak langsung menghadap. Kita perlu bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, pada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus mengucapkan itu pada langkah menstabilkan identitas. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang terakhir menanyakan
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Betul tadi. Ini contoh penerapan restitusi disebut juga. Kita semua akan melakukan yang terbaik, perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi internal. Oke, ini segitiga restitusi. Contohnya, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Kemudian pada validasi tindakan, kamu pasti punya alasan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian pada menanyakan keyakinan, nilai apa yang kita percaya, kemudian apa keyakinan kelas kita. Betul. Oke, sudah habis. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Kalau waktu masih ada, sebenarnya ingin mempraktekkan restitusi segitiga, tapi nampaknya waktunya terbatas. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Ya, nanti kalau belum tahu nanti akan Ibu jelaskan. Nanti setelah Ibu jelaskan tentang apa itu keyakinan kelas, nanti kita sama-sama akan membuat keyakinan kelas yang akan kita gunakan di kelas kita yang akan diterapkan ya. Oke? Iya. Jadi Ibu jelaskan dulu. Sebelum kita membentuk keyakinan kelas, Ibu akan jelaskan dulu. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Peraturan sudah ada. Ada kan peraturan sekolah? Ada. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Jadi ini bedanya. Kemudian keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian, pembentukan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan kemudian tidak terlalu banyak. Kemudian itu yang bisa kira-kira anak-anak terapkan di kelasnya. Kemudian juga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat, kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada contoh-contoh peraturan atau keyakinan kelas ya. Kira-kira di kelas kita apa kesepakatannya untuk keyakinan kelas? Misalnya datang tepat waktu, ya, di kelas yang berhubungan dengan kita di kelas. Apa? Menggunakan seragam Catanannya. menggunakan seragam sekolah Mengenakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang berlaku. ya, sepakat nggak? Jadi kalau seragamnya di Senin merah putih, anak-anak tidak boleh pakai seragam yang lain, pramuka atau batik itu malah ada. Boleh Ibu bantu Afra tuliskan kesepakatan yang pertama? Dituliskan saja, nanti itu kita sepakati bersama-sama. Keyakinan kelas. Yang pertama tadi menggunakan seragam sekolah sesuai
kelas sesuai dengan jadwal piket yang telah disepakati. Membersihkan kelas sesuai jadwal piket yang telah setuju nggak itu? Ya, membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Selanjutnya, Gervina mengucapkan salam. Setuju atau tidak? Mina. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika bertemu guru atau teman. Selanjutnya, ya, Ladi, silakan. Datang tepat waktu ya, artinya masuk kelas tepat waktu. Setuju nggak? Datang tepat waktu boleh. Masuk kelas tepat waktu. Selanjutnya apa? Ya, ini ya, silakan. Mendengarkan guru, mendengarkan penjelasan guru, dan mengerjakan PR ya. Ya, dan mengerjakan tugas dan PR. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, Viko. Ada apa Viko selanjutnya? Atau Arya dulu, Arya? Boleh. Ya. Angkat tangan ketika mau berbicara. Angkat tangan ketika mau. Angkat tangan ketika akan berbicara. Ya, selanjutnya. Tian. Lanjut. Gunakan bahasa yang sopan dan cantik baik pada bentuk maupun menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat di kelas. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun, sudah itu aja. Selanjutnya, izin sebelum keluar kelas. Oke, sudah. Ayo, Dalika silakan. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Ya, berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Ya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, boleh dibacakan apa? Keyakinan kelasnya yang keras. Datang tepat waktu. 5. Dengarkan penjelasan guru dan mengerjakan tugas dan PR. 6. Angkat tangan ketika akan berbicara. 7. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun. 8.
izin sebelum keluar kelas. 9. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, dari keyakinan yang sudah ditulis, ini kita sudah sepakat atau ada yang keberatan? Semuanya setuju? Oke, berarti ini anak-anak siap untuk menjalankan ini di kelas? Berarti tidak perlu diingatkan lagi, harus dijalankan lewat hatinya, dari hati ya. Jadi karena itu sudah kesepakatan dan itu dari anak-anak semua, jadi kita harus menjalankannya sesuai dengan yang telah disepakati. Ya, terima kasih Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil nyata dari modul 1.4 budaya positif di sekolah yang telah saya terapkan dan bersama siswa keyakinan kelas yang saya terapkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.